Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan saya Sendung Tok. Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada seluruh teman-teman, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, dimudahkan dalam segala hal. Untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang suatu bambu yang memang sangat terkenal dari zaman dahulu, zaman kerajaan sampai saat ini masih sangat fenomenal, sangat terkenal dan sangat menggiurkan. Nah, tentunya ini bagi mereka yang menyukainya atau penggila bambu ini. Nah, bambunya ini teman-teman. Nah, pasti mayoritas dari orang tua sampai anak-anak, insya Allah kalau model bambu seperti ini mengerti, yaitu bambu petuk. Karena memang dari zaman dahulu sampai saat ini, bambu inilah yang paling terkenal, paling digilai oleh mereka yang menggilai. Nah, ini bambu petuk teman-teman. Nah, ini bambu ini yang konon katanya harganya per gramnya saja itu miliaran. Nah, coba kita bayangkan teman-teman, kita pikirkan dari besar segini ini berapa gram, kemudian dikalikan per gramnya, misalnya per gram 5 miliar. Nah, dari situlah orang tergiur, kemudian terjun ke bambu petuk, mencarinya hingga kesana kemari. Nah, ini pasti orang bila melihat bambu ini, apalagi ini orang awam, itu langsung tergoda. Wih, bambu petuk. Padahal kalau kita amati, kita kaji benar-benar, itu kita bisa membedakan mana yang benar-benar asli alam, mana yang benar-benar rekayasa manusia. Kenapa rekayasa manusia? Sebenarnya para pengrajin itu tidak menjual bambu petuk dengan harga yang fantastis. Harganya masih sangat dan sangat normal. Tapi oleh oknum tertentu ini disalahgunakan. Biasanya untuk menipu dan lain-lain. Karena apa? Tergiur oleh harganya yang miliaran. Karena apa? Sudah banyak korban. Nah, makanya di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang ciri-ciri bambu petuk yang palsu. Nah, khususnya untuk model seperti ini teman-teman. Ini untuk model yang seperti ini. Karena jelas mayoritas teman-teman sudah sering melihat bambu petuk model segini, kayak gini. Insya Allah sudah banyak mengetahui yang model begini. Nah, yang punya terkadang ngeyel, ini asli, jelas asli. Karena apa? Ini memang terbuat dari bambu teman-teman. Ini asli bambu, ini petuk, iya bener ini bambu petuk. Tapi ini rekayasa manusia, ada campur tangan manusia. Nah, yang mempunyai biasanya kayak gitu, terkadang warisan dari buyutnya, dari kakeknya dan lain sebagainya. Mereka jelas bilangnya asli, tidak pernah ada yang bilang ini palsu. Nah, sedangkan milik saya ini jelas 100% ini bikinan manusia. Dibilang palsu karena memang ini terbuat dari bambu, tapi ini hasil rekayasa manusia. Ini hanya sebuah souvenir. Nah, mayoritas yang diposting atau yang ditawarkan yang model seperti ini. Padahal kalau kita teliti, kita kaji, kita hilangkan
sugesti tentang bambu petuk, insya Allah ada ciri-cirinya teman-teman, ada ciri-cirinya. Kalau kita kaji, kita teliti benar-benar ada ciri-cirinya. Nah seperti ini, kita langsung saja teman-teman, agar teman-teman paham ciri-ciri bambu petuk yang model seperti ini, khususnya ini rekayasa manusia. Nah pertama, jelas kita bingung mana yang ujung, mana yang pangkalnya. Karena apa? Kalau dibolak-balik, kalau kita tidak jeli, itu jelas kita tidak tahu. Nah kalau seperti ini, yang jelas ini jelas pangkalnya atau bongkotnya. Kalau ini jelas atasnya. Karena apa? Pertama, bambu itu harus ada pinggulnya seperti ini teman-teman. Nah ini yang dinamakan pinggul bambu ini, seperti guratan. Nah kita ambil contoh yang lebih jelas. Nah ini yang dinamakan pinggul bambu teman-teman. Ini pinggul bambu. Nah seperti ini. Nah ini pinggul bambunya teman-teman. Nah sedangkan di atas itu tidak ada. Ini ciri yang pertama teman-teman. Kita harus melihat pinggulnya. Harusnya kalau ini asli alam, ini jelas harus ada pinggulnya. Karena yang pertama itu kita harus tahu mana pangkalnya, mana ujungnya. Misalnya kalau dibalik kayak gini, nah jelas kan di sini tidak ada pinggulnya teman-teman. Ini tidak ada pinggulnya, tidak seperti yang di atas. Nah jadi bisa disimpulkan, nah seperti ini yang bongkot atau yang pangkal. Ini khusus petuk seperti ini teman-teman. Ini yang pertama, kita harus melihat pinggulnya. Kalau atas tidak ada pinggulnya, itu 99% itu sudah rekayasa manusia. Karena apa? Harus ada pinggulnya. Nah ini teman-teman, pertama. Kedua, kalau yang model seperti ini yang tidak ada pinggulnya, pasti ininya tebel teman-teman, alisnya ini lebih tebel. Nah ini karena apa? Disinilah tempat mengelem, pasti lebih tebal teman-teman. Kalau kita amati secara langsung, itu pasti akan kelihatan. Serapi apapun buatan manusia, tetap masih kalah dengan buatan alam. Lihat teman-teman, pasti ini akan lebih tebal. Nah beda dengan yang bawah. Kalau yang bawah ini asli dari alam. Karena apa? Sambungannya di sini. Itu seperti kita masukkan cop-copan. Nah kayak gitu teman-teman. Nah ini jelas kalau kita amati secara langsung bambunya itu akan sangat kelihatan. Tapi karena mereka yang penggila bambu petuk itu karena sudah tersugesti, pemikirannya itu sudah tersugesti dengan duit yang sangat banyak. Jadi apa? Akal logika itu sudah hilang. Karena apa? Sudah berangan-angan duit banyak. Nah itu. Jadi apa? Ilmu logika itu harus diikut sertakan. Kita jangan sampai terjerumus. Nah ini untuk yang kedua. Nah alisnya ini lebih tebal. Nah untuk yang ketiga, bambu, pertumbuhan bambu dari bawah, dari pangkal itu ke atas itu akan mengecil. Nah kita contoh seperti ini teman-teman. Ini yang bambu normal. Dari bawah ini besar, semakin mengecil. Jadi antara ini tidak signifikan besar kecilnya. Nah tidak seperti ini teman-teman. Ini besar,
kemudian agak besar, kecil. Nah, kemudian di sini besar. Nah, di sini akan terlihat. Karena apa? Semakin ke atas itu akan semakin kecil. Nah, sedangkan ini tidak kecil, malah besar. Nah, ini teman-teman. Kemudian kenapa pemotongan bambu petuk ini harus seperti ini? Tidak panjang, misalnya di sini satu ruas, ke atasnya satu ruas. Nah, ini yang menjadi tanda tanya, kenapa harus seperti ini? Nah, ini teman-teman. Jadi apa? Ilmu logika itu harus kita ikut sertakan. Agar apa? Agar kita bisa berpikir secara rasional. Nah, biasanya mereka yang punya terus dibumbui oleh bumbu mistis. Kodamnya ini, bisa ini dan itu. Nah, dari situlah sebenarnya juga bisa dilihat. Nah, cara pengetesannya terkadang katanya direndam, digodok, cara Jawanya di air yang mendidih. Katanya ada kodamnya, dites dengan air panas kemudian dipanaskan. Nah, itu jelas kalau menurut saya salah. Katanya ada kodamnya terus digodok, ntar kodamnya marah, repot. Nah, itu jadi apa, segala sesuatu itu akal logika itu harus kita ikut sertakan. Kita jangan sampai tersugesti oleh duit yang miliaran. Itu sangat disayangkan karena memang sudah banyak korban dari bambu petuk. Itu sangat banyak, dan teman saya sendiri juga pernah mengalami. Dulu dia memang sangat kaya raya, rumahnya seperti istana, mobilnya banyak, kemudian terjun di bambu petuk. Hasilnya apa? Sekarang hidup sederhana. Nah, ini teman-teman, itu sebagai salah satu bukti nyata. Kalau menurut kajian saya, bambu petuk memang itu ada yang asli, cuman itu tidak bisa untuk diperjualbelikan. Pasti ada sesuatunya. Nah, sedangkan sekarang katanya bambu petuk itu sangat sulit ditemukan, tapi dalam faktanya itu banyak yang mempunyai. Nah, contohnya seperti ini, barang rekayasa, tapi karena sudah tersugesti, karena sudah kepingin duit yang banyak, terus banyak berbohong dengan mengatakan asli dari alam, hasil tarikan, hasil motong sendiri, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita teliti, ini bisa kita pastikan rekayasa manusia. Ini teman-teman. Jadi kita harus bisa paham serta memahami. Kalau jelas model seperti ini, bambu seperti ini 99% saya yakin palsu. Karena apa? Ini hanya souvenir, hanya mainan. Kita jangan sampai tersugesti dengan cerita mistisnya dan lain sebagainya. Karena apa? Itulah bumbu agar bambunya laku. Kasihan itu yang beli, sudah beli mahal-mahal, ternyata rekayasa. Nah, ini mengapa saya bikin ini, agar teman-teman jangan sampai terjun ke bisnis bambu petuk. Kita berkaca kepada mereka yang sudah banyak korbannya. Nah, ini mungkin kajian ini sudah jelas. Saya himbau kepada teman-teman, kita jangan sampai terjun ke dalam bisnis bambu petuk ini. Kasihan keluarga, karena akan bangkrut, karena tidak ada sejarahnya ini bambu petuk menjadikan sebuah kekayaan. Kalau kita ingin kaya, kita harus bekerja keras, bekerja nyata, tidak berangan-angan, berandai-andai
dengan bisnis seperti ini. Berbeda dengan bambu unik, walaupun nilai jualnya relatif murah, tetapi insya Allah jaminan asli alam, dan itu bisa dibuktikan. Apabila teman-teman ingin membuktikan bambu unik itu asli, bisa main ke tempat saya, kita langsung berburu langsung bambu uniknya agar teman-teman bisa mengerti. Oke, kajian kali ini cukup sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk tambahan pengetahuan kita agar kita bisa membedakan bambu petuk itu hampir 99% itu rekayasa. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.